terkasih dalam Tuhan, haleluya. Apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah berhenti berusaha, amin. Tetap kerjakan bagian kita dan biarlah Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya. Jangan putus asa, jangan pernah lelah, amin. Yang semangat, mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, amin. Haleluya. Kami mau semangat karena Engkau tetap bekerja Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kami siap Engkau bangun Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap semangat di dalam Engkau. Biarlah kami boleh mengerjakan bagian kami. Dan kami tahu Engkau tetap bekerja sampai saat ini Tuhan, mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Biarlah kita mau mengerjakan segala bagian kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, amin. Haleluya. Kerja buat Tuhan selalu manis. Haleluya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara,
ikut Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan, amin, selalu manis. Haleluya. Biar pikul salib selalu manis. Kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis. Amin. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara, ikut Tuhan selalu manis. Katakan manis, manis, manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis, manis, manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis, 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 manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis, manis, manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis, manis, manis. Amin. Manis, sungguh Tuhan. Amin. Manis, manis, manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ikut Engkau selalu mengembirakan Tuhan. Haleluya. Kami tahu Engkau tetap bekerja sampai hari ini, memelihara kami, mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Ku tahu Bapa peliharaku. Katakan Dia baik. Dia baik. Amin. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Amin. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Amin. Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu
baik, ya baik, ku yakin Dia selalu sertaku, ya baik bagiku, ya baik bagiku, ya baik bagiku. Haleluya. Glory, Engkau Allah yang baik. Haleluya. Glory, haleluya. Tinggikan Dia, Allah yang sungguh baik, amat baik, dan luar biasa baik. Haleluya. Sungguh semua hanya oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Dan kami bersyukur karena Engkau Allah yang terus merindukan yang terbaik bagi kami. Kami mau berjalan menurut kehendak-Mu, biar langkah kami selaras dengan isi hati-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan kami terus naik dan tidak pernah turun. Kami akan terus melangkah maju dalam kemenangan demi kemenangan di dalam anugerah-Mu. Sebab itu Tuhan, sedialah hati kami untuk diperlengkapi, untuk diajar. Biar hati kami terus terbuka pada setiap pewahyuan dan arahan yang dari Engkau. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sedialah hati kami untuk merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami dengan roh hikmat dan pewahyuan. Dalam nama Yesus hati kami terbuka bagi Engkau. Haleluya. Semua yang siap katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kasih karunia kemurahan Tuhan berlimpah kepada setiap kita, amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kerja, kerja, kerja.
Mari sama-sama kita merenungkan di dalam Yosua pasal 17 ayat yang ke-16 dan seterusnya. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yisrael. Ayat yang ke-17, lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manase, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai ke ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa Bani Yusuf mendapat double blessing, berkat 2 kali ganda. Namun demikian ternyata Bani Yusuf terus mengeluh kepada Yosua tentang pegunungan Efraim. Pegunungan itu sudah tidak muat lagi bagi mereka. Dan saat mereka ingin tinggal di dataran, turun ke lembah, ke bawah, mereka melihat bahwa di situ dikuasai oleh orang-orang Kanaan dengan peralatan perang yang sangat hebat. Itu sebabnya mereka datang kepada Yosua dan mengeluh kepada Yosua. Mari kita perhatikan, Bani Yusuf terlalu fokus kepada kondisi yang tidak ideal. Jumlah mereka banyak, tetapi tempat mereka terlalu sempit. Dan mereka juga fokus kepada tantangan yang besar di depan mereka. Sehingga ketika mereka hanya fokus kepada kondisi yang tidak ideal, dengan tantangan yang berat, mereka kemudian sibuk mengeluh dan tidak berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, fokus yang salah membuat mereka hanya sekedar mengeluh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu mari kita melihat bagaimana Yosua mengomentari keluhan orang-orang dari Bani Yusuf. Yosua mengingatkan bahwa mereka adalah bangsa yang besar dan kuat. Mereka tidak hanya banyak secara kuantitas, tetapi mereka adalah orang-orang yang kuat sebenarnya. Yosua mengingatkan bahwa kuantitas dan kualitas mereka sebenarnya mampu untuk mengalahkan orang-orang Kanaan. Ditambah lagi, Tuhan telah memberkati mereka dengan double blessing. Bahwa Tuhan sudah berjanji untuk memberikan tanah yang diduduki orang Kanaan itu kepada mereka. Dan Tuhan yang berjanji memberikan tanah itu pasti akan memberikan sesuai yang dijanjikannya. Bapak Ibu Saudara, Yosua mengingatkan talenta dan potensi dari Bani Yusuf serta kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada mereka. Orang Kanaan boleh memiliki kereta besi, tetapi Yosua mengingatkan bahwa Bani Yusuf mempunyai Tuhan yang besar. Amin saudara. Tapi double blessing tidak hanya diterima dengan berpangku tangan. Yosua mengingatkan, firman Tuhan berkata, haruslah kamu membukanya. Jadi bagian dari mereka adalah mulai melangkah dan bertindak untuk membuka lahan baru. Yosua ingin Bani Yusuf tidak hanya diam-diam saja lalu berharap kalau Tuhan memang berniat memberkati, ya Tuhan memberkati. Enggak Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu senang bekerja. Dan Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk bertindak dengan iman. Nah, tindakan iman itu apa? Lewat pekerjaan kita. Bicara tentang keberhasilan itu bukan sekedar finansial saja, keuangan saja. Tetapi ketika kita ingin berhasil dalam rumah tangga, kita juga harus bekerja keras di situ. Ketika kita ingin sukses dalam karir, kita juga harus bekerja keras di situ. Kalau kita ingin sukses di bidang pendidikan, kita harus kerja keras di situ. Kalau kita ingin sukses di bidang pelayanan, kita juga harus bekerja keras di situ. Kenapa? Karena bekerja keras itu adalah tindakan dari iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam hal pekerjaan itu ada dua hukum. Hukum itu sesuatu prinsip yang nggak bisa dilanggar. Hukum gravitasi misalnya.
Sehebat apapun kita lompat ke atas pasti turun. Kenapa? Karena ada sebuah hukum gravitasi. Nah, di dunia ini ada namanya hukum upah. Hukum upah itu begini, orang yang rajin dapat upah dari kerajinannya. Makanya ada istilah rajin pangkal kaya. Prinsip ini berlaku buat semua orang, baik orang percaya ataupun tidak percaya. Di mana seseorang itu rajin bekerja, pasti akan mendapat upahnya. Kalau seseorang itu rajin mendisiplin diri membangun rumah tangganya, pasti rumah tangganya juga akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Ini prinsip yang universal. Karena Amsal juga menulis bahwa kemalasan selalu mendatangkan kemiskinan. Rasul Paulus menegaskan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini hukum upah. Siapa yang bekerja pasti mendapat hasil. Tidak ada urusan apakah dia percaya Tuhan atau tidak. Lalu apa bedanya Pak kita dengan orang percaya? Kita harus next level. Kita harus masuk ke hukum yang lebih tinggi dari sekedar hukum upah. Yaitu apa? Hukum perjanjian Tuhan. Hukum perjanjian Tuhan yaitu Tuhan yang menjanjikan dan menyediakan berkat kepada orang-orang yang percaya. Amin. Berkat Tuhan ini adalah pemenuhan atas seluruh hidup kita. Pemenuhan atas seluruh kebutuhan kita. Tidak hanya dalam hal keuangan. Kita butuh damai sejahtera, kita butuh shalom, kita butuh menikmati hidup. Itu tidak bisa kita upayakan sendiri. Kita butuh berkat Tuhan. Nah, berkat Tuhan itu tidak hanya bisa diraih dengan kerja keras saja, tetapi kita harus naik lebih tinggi, yaitu apa? Bekerja dengan iman. Hukum upah, siapa yang bekerja keras pasti akan mendapat keberhasilan. Rajin pangkal kaya. Ini hukum yang bisa dinikmati semua orang. Tapi hari ini sebagai orang-orang percaya, Tuhan memberikan sebuah hukum yang naik di atas hukum upah. Sekedar mendapat upah dari apa yang dikerjakan. Yaitu apa? Hukum perjanjian Tuhan. Atau hukum perjanjian berkat dari Tuhan. Kuncinya apa? Sama-sama bekerja keras. Tapi kali ini bekerja dengan iman. Bapak Ibu Saudara, orang yang ingin menikmati hidup tetapi malas atau tidak mau bekerja, dia akan kecewa. Karena berkat Tuhan hanya di angan-angan saja, hanya mimpi. Kita boleh berdoa, kita boleh mengharapkan berkat Tuhan, tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita malas, kita nggak berbuat apa-apa. Apa yang mau diberkati Tuhan? Karena Tuhan berkata, apa yang kau buat akan mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Nah, kalau nggak buat apa-apa, apanya yang berhasil? Lalu orang yang rajin bekerja tanpa berkat Tuhan, tanpa iman kepada Tuhan, tanpa kepercayaan kepada Tuhan akan menjadi frustrasi. Kenapa? Karena pekerjaannya nggak bisa dinikmati, hasilnya juga tidak dapat dinikmati dengan utuh. Nah, orang yang bekerja dengan iman itu akan menikmati pekerjaannya dan akan menikmati hasilnya dengan seutuhnya. Pernahkah kita mendengar kisah tentang bagaimana Petrus sang nelayan itu yang berpengalaman bekerja keras menebarkan jala, tapi hari itu tidak mendapat apa-apa. Kenapa? Dia hanya bekerja berdasarkan pengalaman. Dia boleh bekerja keras semalam-malaman, tapi tidak mendapat hasil yang maksimal. Lain cerita ketika Yesus hadir di perahunya dan Petrus mulai belajar melibatkan Tuhan dalam pekerjaannya. Ketika dia mendengar Yesus berkata, tebarkan jalamu, maka dia tiba-tiba mendapatkan mujizat dan kemurahan Tuhan yang besar. Yosua tidak hanya mendorong Bani Yusuf untuk pergi dan membuka lahan baru, tetapi Yosua ingin mereka bekerja dengan iman. Lihat, ingat, selagi kamu mau membuka lahan baru, semua akan diberikan kepadamu. Bahkan firman Tuhan kata, sampai ke ujung-ujungnya
Ini sebuah jaminan. Tuhan ingin kita melangkah dengan sebuah kepastian, dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan itu pasti terjadi. Kenapa? Karena memang itulah yang dijanjikan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat kita yang sudah bekerja keras dan sudah boleh melihat hasilnya. Kalau kita sungguh-sungguh membangun rumah tangga, pasti kita melihat hasilnya. Ketika kita sungguh-sungguh bekerja dalam bidang tertentu, pasti kita memperoleh hasilnya. Cepat atau lambat, mungkin susah, mungkin beberapa kali gagal, tapi saya yakin orang-orang yang bekerja keras pasti akan memperoleh hasilnya. Tetapi hari ini saya ingin kita next level, kita naik lebih tinggi lagi. Bukan sekedar mengandalkan kekuatan kita, tapi mari kita belajar bekerja sambil mengandalkan janji Tuhan atas kita. Amin. Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Nah, bekerja dengan iman, apa yang mesti kita bangun ketika kita mau melatih diri kita, mendisiplin diri kita, bekerja dengan iman. Roma pasal 11 ayat 36, Rasul Paulus menasehatkan kepada kita, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu, artinya di bidang apapun kita ingin bertumbuh. Kakek nenek yang ingin berhasil, orang tua yang ingin berhasil, anak-anak yang ingin berhasil dalam hal hubungan, dalam hal finansial, dalam hal pelayanan. Ingat, itu semua bagian dari segala sesuatu. Dan bagaimana kita bekerja dengan iman. Mari miliki yang pertama adalah sadari bahwa pekerjaan itu dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau pekerjaan kita dari Tuhan, pasti hasilnya maksimal. Amin. Jadi bukan pilihan kita, tetapi pilihan Tuhan. Secara praktis bagaimana? Pak, bagaimana saya tahu bahwa pekerjaan yang saya kerjakan ini adalah dari Tuhan? Sederhana saja, pastikan apa yang kita kerjakan tidak melanggar firman. Kita bekerja tidak melanggar firman, pekerjaan kita orang bilang sederhananya halal. Pekerjaan yang tidak melanggar firman. Lalu yang bagaimana kita tahu sama-sama tidak melanggar firman? Ada damai sejahtera dalam hati kita. Mari terus berdialog dengan Tuhan, dan Tuhan akan menaruh damai sejahtera kita. Pekerjaan dari Tuhan kadang-kadang awalnya tidak seperti yang kita inginkan dan harapkan. Belum tentu sama. Belum tentu sama. Tetapi Tuhan akan memberi anugerah kepada kita. Lihat ketika Tuhan memberi job kepada Musa. Awalnya Musa gak suka, dia pengen jadi gembala domba saja. Gak pengen menggembalakan orang-orang yang ribet itu. Karena dia pernah punya pengalaman ketika dia berusaha memimpin Israel. Dengan membantu di waktu mudanya, dia justru dituduh yang tidak-tidak dari orang yang ditolongnya. Sehingga kemudian Musa melarikan diri dari Mesir. Itu sebabnya ketika Tuhan mengutus Musa pergi selamatkan Israel, datangi Firaun, Musa berkata, aku gak mau. Pekerjaan-pekerjaan tertentu mungkin gak seperti yang kita harapkan, tapi percayalah ketika itu dari Tuhan, Tuhan akan menaruh damai sejahtera, Tuhan akan memberi kesanggupan, dan Tuhan akan memberi anugerah kepada kita. Amin. Jadi gak usah iri sama berkatnya orang lain. Wah, enak ya, dia orangnya kerja di kantoran, aku cuma ibu rumah tangga. Loh, ibu rumah tangga kalau kita kerjakan, sadari bahwa itu dari Tuhan. Bukankah orang-orang hebat itu di belakangnya adalah wanita-wanita yang bijak, istri-istri yang luar biasa, dan seorang ibu yang luar biasa. Bagaimana mungkin muncul tokoh-tokoh hebat kalau mereka tidak dibesarkan oleh seorang ibu, seorang yang betul-betul punya komitmen tinggi untuk mendidik mereka. Jadi jangan dipikir bahwa kerja itu berarti harus di kantor, harus mendapatkan salary secara real, gajian, apalagi dapat THR begitu. Bukan. Tetapi apapun yang kita kerjakan, mari sadari
bahwa ini yang Tuhan percayakan kepada saya. Jadi kita tidak perlu iri dengan orang lain, syukuri saja. Wah, pengennya sih jadi top leader, kok masih bawahan, ya syukuri dulu. Percayai bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini itu datang dari Tuhan, asal tidak melanggar firman, asal itu damai sejahtera bagi kita. Lalu kemudian Tuhan pasti akan memberi kesanggupan dan anugerah Tuhan. Loh Pak, tapi gak sesuai dengan passion saya, gak sesuai dengan kesenangan saya. Mungkin bisa jadi, tapi mari datang kepada Tuhan. Saya percaya kalau memang itu dari Tuhan, Tuhan akan memberi kemampuan. Tetapi kalau memang tidak, jangan-jangan itu memang untuk melatih karakter kita di awal. Saya percaya ini tidak bisa diteorikan, tetapi ketika kita mau belajar dekat, melekat erat dengan Tuhan, miliki dulu yang pertama, apapun yang dijumpai oleh tanganmu hari ini, kata Alkitab, kerjakan dengan segenap hati. Berhenti untuk mengeluh seperti Bani Yusuf, berhenti untuk iri dengan orang lain, mari terus syukuri. Bahkan ada seorang penulis berkata, kita hari ini perlu berhenti berdoa supaya Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan, tapi mulai berdoa agar kita mulai mengerjakan apa yang Tuhan berkati. Sekali lagi saya ulang, kita perlu berhenti berdoa agar Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan, tapi mulai berdoa agar kita mengerjakan apa yang Tuhan sedang berkati. Ya, tidak salah berdoa supaya Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan, tapi saya yakin yang dimaksud adalah mari minta pimpinan Tuhan sebelum kita melangkah. Bukan menurut kehendakku, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Amin saudara. Lalu hal yang berikutnya adalah pekerjaan oleh Tuhan. Nah, kalau sudah mulai bekerja dengan iman, pekerjaan oleh Tuhan itu berarti pertanyaannya begini. Dengan cara siapa aku mengerjakan pekerjaan ini? Caraku sendiri, menurut pengalamanku sendiri, menurut hikmatku sendiri, atau pakai caranya Tuhan? Bapak Ibu, saudara, kadang-kadang di awal kita berdoa, Tuhan beri aku pekerjaan, dan Tuhan mulai tunjukkan. Tetapi ketika kita sudah mulai mendapat pekerjaan, kita mulai mengerjakan pekerjaan itu dengan cara kita sendiri. Waktu kita belum menikah, kita minta jodoh dari Tuhan dan Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat. Tetapi ketika kita jalani rumah tangga kita jalani dengan cara kita sendiri. Waktu dulu pengen kuliah, pengen sekolah, kita berdoa supaya dapat sekolah terbaik. Ketika Tuhan sudah percayakan di situ, kita jalani dengan cara sendiri. Hari ini kita belajar pekerjaan oleh Tuhan. Artinya dengan cara siapa kita mengerjakan itu? Kalau pakai caranya Tuhan, mesti sesuai dengan karakter Tuhan. Amin saudara. Jujur, benar, gak neko-neko. Jangan melihat setiap peluang itu sebagai berkat Tuhan. Wah, ini semua lagi butuh alat tes, lalu didaur ulang. Wah, itu namanya pakai cara sendiri, bahaya saudara. Menghalalkan segala cara. Tapi mari belajar. Dengan cara siapa? Caranya Tuhan. Pastikan kita mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan dengan apa? Jujur, benar, menurut cara Tuhan. Dan kalau pakai cara Tuhan, harus belajar setia dalam proses. Tuhan itu selalu mengedepankan proses. Saudara perhatikan ketika Tuhan merestorasi dunia ini. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kenapa kitab Kejadian menulis dengan hari pertama Tuhan menciptakan ini, hari kedua, loh bukankah dia Tuhan yang maha kuasa gitu? Kenapa Tuhan gak ngomong, jadi, selesai? Bukankah satu kata saja dari Tuhan, langit dan bumi ini bisa tercipta dengan sempurna? Tetapi kenapa dalam kitab Kejadian ditulis hari pertama Tuhan menciptakan ini, hari kedua Tuhan menciptakan ini, hari ketiga dan seterusnya. Tuhan sedang ngajari kepada kita sebuah proses. Dan karena Allah kita adalah Allah yang senang dengan proses, maka cara kerjanya adalah proses. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berharap
mendapatkan hasil yang baik dengan cara yang instan. Tapi belajar setia dalam proses. Nadab dan Abihu, kedua anak Harun, itu dipilih menjadi imam atas dasar penunjukan. Karena mereka lahir sebagai anak-anak Harun, maka Tuhan mengurapi mereka menjadi imam. Jadi ini pekerjaan imam adalah pekerjaan yang datangnya dari Tuhan. Tapi sayang, Nadab dan Abihu kemudian melakukan tugasnya bukan nurut caranya Tuhan. Dia buat api sendiri, api asing, sehingga kemudian mereka mati berdua karena mereka tidak menjalankan pekerjaannya dengan caranya Tuhan. Saul itu dipilih menjadi raja oleh karena penunjukan Tuhan. Tetapi dalam perjalanannya dia memimpin Israel menurut caranya sendiri. Sampai kemudian Tuhan menolak Saul. Daud juga dipilih Tuhan. Diurapi di masa kecilnya, sudah diurapi, kamu akan jadi raja Israel. Tapi Daud belajar apa? Setia pada proses. Dia kemudian gak mengkudeta Saul. Sekalipun Daud punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul. Tetapi Daud tidak pernah mengulurkan tangannya untuk mencelakai Saul. Kenapa? Karena Daud percaya waktu Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Beberapa kita mungkin menerima visi yang besar dari Tuhan, mendapat tuntunan dari Tuhan, tapi pada berikutnya mari belajar setia dalam proses. Tuhan senang dengan proses. Jadi pastikan kita bekerja dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang jujur. Waduh Pak, hari gini kalau jujur, wah kompetitornya terlalu banyak Pak. Hari ini kalau enggak suap sana, suap sini enggak dapat kesempatan Pak. Hari ini kalau enggak kompromi dengan dosa, waduh susah sekali mendapat peluang Pak. Itu kata dunia. Pertanyaannya apakah kita percaya pada tuntunan Tuhan atau tidak? Bila mana kita percaya kepada tuntunan Tuhan, bila mana kita percaya bahwa Tuhan yang berjanji untuk memberkati kita adalah Tuhan yang sanggup menggenapi janjinya, mari belajar ngikuti aturan main Tuhan, bekerja oleh anugerah Tuhan. Amin. Nah kalau pekerjaan oleh Tuhan gak cuma dengan cara siapa, tetapi juga pertanyaannya adalah dengan kekuatan siapa kita mengerjakan. Pakai kekuatan sendiri, pakai pengalaman sendiri, atau pakai kekuatan Tuhan. Ketika Daud menjadi raja, karena dia memulai karirnya dengan mengalahkan Goliat, orang mulai berkata Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tetapi Saul mengalahkan beribu-ribu. Apa rahasia kemenangan Daud? Sampai Alkitab mengatakan kemanapun Daud pergi berperang selalu menang. Rahasianya sederhana, satu saja. Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Apakah terus langsung maju? Apakah lewat cara memutar? Apakah menunda? Apakah langsung bareng-bareng dan seterusnya? Berkali-kali Alkitab mencatat Daud selalu bertanya kepada Tuhan, apakah engkau akan menyerahkan musuhku? Kalau Tuhan berkata aku enggak akan menyerahkan musuhmu, sekalipun Daud kuat, Daud tidak mau maju, tidak berperang. Tapi ketika Tuhan berkata maju sekarang, aku menyertai, Daud melangkah. Daud tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri. Daud tidak pernah mengandalkan pengalamannya sendiri. Dia terus minta petunjuk Tuhan dan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bagaimana kita menjalani apa yang Tuhan percayakan atas hidup kita? Pekerjaan kita, studi kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, bagaimana kita menjalaninya? Apakah dengan caranya Tuhan, sesuai dengan karakter Tuhan, setia dalam proses, dengan kekuatan Tuhan, atau kita mulai melayani dengan kekuatan sendiri? Wah, ini sudah khotbah yang kesekian ribu kali, wes nggak usah doa, nggak apa-apa, nggak usah cari hikmat Tuhan, nggak apa-apa, buka aja khotbah-khotbah yang dulu. Wah, kalau cuma tugas pelayanan sudah setiap hari, wong bolak-balik juga jadi asyir misalnya, atau bolak-balik jadi WL, atau bolak-balik melayani Tuhan, sudah tidak perlu persiapan, toh ya sama kayak yang dulu. Wah, saya sudah biasa mengerjakan ini setiap hari.
Sekalipun yang kita kerjakan rutin, ingat saudara bahwa kemurahan Tuhan selalu baru tiap hari. Amin. Dan kasih setianya itu selalu baru setiap hari. Jangan-jangan hari ini adalah kesempatan kita untuk mendapat promosi dari Tuhan. Jangan-jangan hari ini adalah kesempatan kita untuk mendapat yang terbaik dari Tuhan, lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Itu sebabnya pastikan di awal hari kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana aku mengerjakan? Jangan-jangan kita mendapat terobosan baru, sekalipun itu tugas-tugas rutin, tiba-tiba pekerjaan kita menjadi lebih efektif, lebih efisien, karena kita mendapat inovasi baru dari Tuhan. Jadi jangan sekedar menjalankan rutinitas dengan kekuatan sendiri, bahkan buatin kopi buat suami saja, atau mempersiapkan diri untuk masak buat keluarga, butuh hikmat dan pencerahan dari Tuhan. Anak kita nggak pernah sama, anak kita nggak pernah sama dengan 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu. Ada saja, karena anak-anak kita adalah pribadi-pribadi yang unik. Jadi Bapak Ibu Saudara, pastikan pekerjaan kita kerjakan dengan cara-caranya Tuhan, dan dengan strateginya Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Dan pada akhirnya Rasul Paulus berkata, pekerjaan itu harus ditujukan kepada Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Saya mengingatkan hari ini bahwa bekerja itu bukan sekedar mencari nafkah, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Ini yang membedakan hukum perjanjian berkat atau hukum perjanjian Tuhan dengan hukum upah. Hukum upah, orang bekerja karena ingin mendapat salary. Orang bekerja karena ingin mendapatkan upah. Dan karena itu yang dia inginkan, dia mendapatkannya. Itu sebabnya rajin pangkal kaya. Siapapun yang bekerja keras pasti mendapat upahnya. Tapi hari ini sebagai orang-orang percaya, Tuhan menjaminkan hal yang jauh lebih tinggi. Bukan sekedar upah, tetapi berkat, yaitu apa? Hidup yang utuh, hidup yang lengkap. Dan untuk itu kita harus melangkah belajar untuk menyadari bahwa pekerjaan kita kerjakan hanya untuk memuliakan Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga, baik sekolah, baik bekerja, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, melayani aktivitas sosial kita, apapun juga, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya. Bapak Ibu, sadarilah bahwa Tuhanlah sumber berkat kita. Amin. Bukan pekerjaan kita, bukan bos kita di kantor, bukan customer kita, bukan. Tuhanlah sumber berkat kita. Nah, ketika kita mengerjakan untuk Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Berkat pasti akan mengikuti kita. Bagaimana pekerjaan kita, apapun juga yang kita lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Yesus menegaskan dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kuncinya, biarlah melalui pekerjaan kita nama Tuhan dipermuliakan. Kapan saudara? Ketika orang-orang di luar sana melihat perbuatan kita yang baik. Kata baik menggunakan kata kalos. Itu menunjuk baik dalam hal kualitas maupun dalam kemasan. Baik secara isinya maupun kemasannya. Ada orang-orang yang suka beli produk yang penting tampil keren. Apalagi kalau mau hari raya, yang penting keren. Sebulan jebol ora popo, yang penting ketok keren. Tapi ada juga orang-orang yang mengutamakan kualitas. Yang penting awet. Bisa untuk 7 turunan gak apa-apa gitu. Yang penting kuat gitu. Tapi
yang Tuhan mau dalam hidup kita, biarlah pekerjaan kita itu kualitasnya baik, isinya baik, tampilannya keren. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jadikan ini standar mutu kita dimanapun kita bekerja. Entah jadi bos di kantor, entah jadi pegawai menengah atau bahkan jadi pegawai bawahan. Mari ini biar ini menjadi cara kerja kita, cara kerja yang excellent, sehingga karena kita mau dilihat atau tidak, diawasi atau tidak, dihargai atau tidak, saya kerjakan untuk Tuhan. Ini bukan cuma sekedar, waduh, THR-nya dipotong, ya sudah cara kerjanya juga ikut dipotong. Bukan cuma sekedar itu, waduh sekian puluh tahun gak dapat promosi, ya sudah gini-gini aja. Bukan. Ingat, kita melakukannya seperti untuk Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi upah kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pastikan lewat cara kerja kita, orang lain tuh angkat jempol. Dan bukan hanya jempol itu diarahkan kepada kita, tapi mereka mengarahkannya kepada Tuhan. Wih, pokoknya kalau pekerjaan itu serahin ke orang Kristen, pasti kok baik. Sayangnya banyak yang namanya Kristen, tapi ujung-ujungnya korupsi, ketangkep KPK, ketangkep polisi, ketangkep jaksa. Bapak Ibu Saudara, sudah waktunya kita berpikir ulang bagaimana cara kerja kita. Entah kita dilihat atau tidak, diawasi atau tidak, dihargai atau tidak. Ibu-ibu kadang-kadang karena kita mengerjakan dengan rutin, suami sampai lupa menghargai, anak-anak sampai lupa menghargai. Bahkan kemudian mencela ketika masakan kita terlalu asin. Biasanya orang kasinan. Lah kalau pas tidak kasinan nggak pernah bilang terima kasih kadang-kadang. Lupa bahwa jangankan untuk masak, mikir menu apa aja kadang-kadang butuh doa puasa. Karena bosan loh saudara. Saya kadang-kadang mengamati istri saya tuh bukan bingung karena mau khotbah, tapi bingung mau masak opo. Karena itu fakta itu. Waduh apalagi ya. Saya kadang-kadang sudah enggak usah macam-macam, lihat kamu aja aku udah seneng. Itu kalau pas hati saya bahagia. Itu persoalannya gitu. Kadang-kadang suami lebih banyak suntuknya daripada bahagianya. Tapi ini kenyataan. Mari suami-suami, anak-anak sadari, apalagi kalau mamahnya juga enggak cuma kerja di rumah tapi juga harus kerja ikut orang kantoran. Pagi-pagi itu butuh doa puasa dan ekstra keras hanya untuk mikir menu apa ya. Kena bingung kue wes tak belah begitu saudara ya. Tapi apapun itu, kadang-kadang istri juga lupa menghargai suami. Sudah kerja keras nggak tahu di lapangan itu kayak apa, diomeli bose, dijengkeli sama customernya, diserii sama teman kantornya, dan pulang masih diomeli istrinya gara-gara lupa beliin berambang tadi waktu berangkat dipeseni. Wah, semua buyar. Kadang-kadang mungkin kita kurang dihargai, kurang diakui, bahkan kemudian dilupakan di tengah-tengah kantor kita. Karena dianggap pekerjaan kita sepele, tapi apapun itu, ingat, Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Upahnya selalu tepat waktu, bonusnya tidak pernah terlambat. Amin saudara. Jadi pastikan apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Cara kerja kita mesti excellent, mesti baik. Tapi saya mengingatkan, pekerjaan untuk Tuhan itu enggak cuma cara kerjanya untuk Tuhan, tapi hasil kerjanya juga untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya bahwa Tuhanlah sumber berkat kita, maka kita akan bekerja untuk Tuhan. Nah, orang yang bekerja untuk Tuhan itu kelihatan dengan cara apa, saudara? Bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, penuh pengabdian diri, tapi nggak pernah memberhalakan pekerjaan itu sendiri.
Saya senang beberapa jemaat berkata, wah Pak kalau minggu wae ibadah wis pray, nak perlu tak tutup seharian. Wong saya mau cari Tuhan. Itu sesuatu yang baik. Tapi poin pentingnya adalah jangan jadikan pekerjaan itu berhala. Waduh kalau sampai saya dikeluarkan saya nanti nggak dapat penghasilan. Sampai harus dibela-belain bohong, dibela-belain nggak melayani, nggak peduli sama keluarga karena takut kehilangan pekerjaan. No. Sadari bahwa pekerjaan itu dari Tuhan dan kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Mari bekerja dengan penuh pengabdian diri, dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, tapi tidak boleh memberhalakan pekerjaan. Dan berikutnya, gak cuma cara kerja tapi juga hasil pekerjaan kita juga untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Apa standar yang Alkitab ajarkan? Sederhana kok saudara. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sumber berkat kita, mari mendisiplin diri, beranikan diri kita untuk mengembalikan milik Tuhan. Seberapa banyak pun hasilnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajar kepada kita. Kembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Prinsip ini sebenarnya dimulai dari Abraham. Bukan Tuhan. Dimulai dari Abraham. Ketika Tuhan berjanji untuk memberkati Abraham. Dan Abraham lihat betul bahwa apa yang dia lakukan berhasil dan mendatangkan keuntungan. Lalu kemudian Tuhan berkata kepada Melkisedek sebagai perwakilan atau perantara Tuhan. Dia berkata, aku mau memberikan 1/10 dari seluruh hasil yang aku terima. Lalu kemudian itu diikuti oleh Ishak dan kemudian diikuti oleh Yakub. Lalu kemudian dibuatlah sebuah aturan karena itu dipandang baik oleh Tuhan. Kalau kamu percaya bahwa aku sumber berkatmu, kalau kamu percaya bahwa aku akan memberkati engkau, maka berikan 1/10 untuk pekerjaan Tuhan. Maka aku akan memberkati engkau. Bukan berarti 1/10 untuk pekerjaan Tuhan terus 90% untuk diri Anda sendiri. Bukan, semuanya untuk Tuhan. Tapi 10% itu adalah sebuah metre, sebuah komitmen yang kita mau buktikan bahwa saya percaya Tuhan memberkati. Loh Pak, tapi tidak cukup. Kalau sama-sama enggak cukup, kenapa Anda tidak mulai belajar percaya kepada jaminan dan penyertaan Tuhan? Pada tahun 1700-an atau tepatnya 1783 lahirlah seorang anak bernama William. William ini bertumbuh dengan hati yang takut akan Tuhan karena papa mamanya takut akan Tuhan. Karena mereka mencintai Tuhan. Mereka kemudian mengalami persoalan dan pergi ke Amerika. Papahnya membangun sebuah bisnis usaha sabun. Join usaha sabun. William yang kecil ini di remajanya kemudian membantu papahnya untuk membuat sabun. Tapi sayang usaha papahnya dan temennya ini gagal. Belum terlalu terkenal waktu itu tahun 1700-an. Usahanya gagal. Papahnya kemudian balik lagi ke usaha perkebunan. Tapi William memutuskan untuk membangun usahanya sendiri membuat sabun. 1 tahun usahanya gagal. Dia kehabisan modal. Sampai akhirnya William harus merantau ke New York. Naik sebuah kapal. Karena gak kuat bayar tiketnya, dia menjadi kelasi, menjadi awak kapal. Bersih-bersih kapal selama perjalanan. Dia bekerja keras. Dan dia sungguh-sungguh percaya Tuhan pasti memberkati dia. Tanpa uang yang banyak, dia pergi ke New York bahkan untuk beli tiket saja dia tidak punya. Dia nebeng sambil membersihkan kapal itu. Seorang teman Kristen yang bekerja di sebuah kanal kapal kemudian menasihati William. Nasihatnya sungguh menarik. William, berikan hatimu bagi Kristus. Berikan kepada Kristus apa yang menjadi miliknya. Buatlah sabun dengan cara yang jujur. Berikan persembahanmu dengan jujur. Dan seseorang yang akan menjadi pembuat sabun ternama di New York, orang itu bisa saja adalah kamu. Kata-kata itu begitu menginspirasi William. Sesampainya di kota New York, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau ngerintis usaha buat sabun. Terus dia merenungkan sebuah ayat
Dan rupa-rupanya ayat inilah yang sangat menginspirasi William, yaitu perjalanan Yakub ketika nggak punya apa-apa dikejar Esau, nggak punya apa-apa dia pergi, Tuhan menemui Yakub dan Yakub berkata, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Inilah yang kemudian menginspirasi William. Yakub belajar dari Abraham nenek moyangnya, belajar dari Ishak, lalu kemudian Yakub membuat komitmen, dia melarikan diri dari rumah ayahnya, tidak membawa apa-apa. Tapi dia berkata, kalau Tuhan berjanji memberkati aku hingga hidupku dipelihara Tuhan, maka aku berkomitmen untuk mengembalikan 1/10 kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan William. Berapapun penghasilan yang ia terima, dia selalu menyisihkan, bukan menyisakan. Dia selalu menyisihkan 10% untuk diserahkan kepada Tuhan. Dari penghasilan yang masih sangat sedikit, bahkan kurang untuk hidup layak saja kurang. William memilih lebih baik kekurangan daripada mencuri yang 1/10 yang telah dia janjikan untuk diberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa William begitu konsisten memberikan 1/10 kepada Tuhan? Karena dia berpegang pada hukum perjanjian berkat. Dia percaya bahwa Tuhanlah sumber berkatnya. Apakah mudah? Tidak. Setelah beberapa kali gagal, Tuhan membuat William berhasil. Berkali-kali gagal, tiba-tiba Tuhan membuat sebuah terobosan. Dia menemukan inovasi baru, dan dalam waktu 6 bulan, tiba-tiba dia booming. Perusahaannya terus meningkat. Bahkan kemudian William tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sabun yang berhasil di kota New York. Dia dikenal di seluruh Amerika. Bahkan perusahaannya membuka lebih dari 200 cabang, membuka cabang lebih dari 200 negara. Bahkan ada di Indonesia. Dia bernama William Colgate. Kalau saudara ingat Colgate, mungkin hanya ingatnya pasta gigi saja. Tapi inilah perusahaan yang begitu besar. Dan dengan meningkatnya penghasilannya, dia juga meningkatkan persembahannya. 10% dia naikkan 20%, dia naikkan 30%. Bahkan menjelang akhir hidupnya, dia sudah menyerahkan 90% dari penghasilan bersihnya untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kemanusiaan. Ada kampus-kampus yang dibangun, dunia pendidikan yang dibangun, ada banyak hal yang dia kerjakan. Lewat apa? 90% dari penghasilan utuhnya. Dia hidup dari 10%. William Colgate sungguh-sungguh menyadari bahwa pekerjaannya adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sama seperti Colgate, Bani Yusuf pun tidak mudah untuk mendapatkan tanah perjanjiannya. Mereka harus babat alas, membuka lahan baru, belum lagi menghadapi orang-orang Kanaan dengan senjata yang lengkap. Merintis hal baru itu enggak mudah. Tapi percayalah, bagian kita adalah mempercayai janji Tuhan. Tuhan berkata, kalau kamu bersedia membuka lahan baru, sampai ujung-ujungnya aku berikan kepadamu. Sebuah janji yang luar biasa. Tidak mudah memang, tapi bukan berarti tidak bisa. Justru dalam masa-masa kesulitanlah Bani Yusuf melihat penyertaan dan kedahsyatan Tuhan. Saya percaya ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan, kita mau bekerja dengan iman, bahkan di masa-masa sulit seperti ini justru menjadi kesempatan kita untuk melihat kehebatan dan kedahsyatan Tuhan atas hidup kita. Mari terus komitmen mengikuti Tuhan, bekerja dengan tekun, penuh sukacita, penuh pengabdian diri, tapi tidak pernah memberhalakan pekerjaan,
Dan setiap hasil yang kita terima, mari sungguh-sungguh dedikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya ketika kita bersemangat, bekerja sungguh-sungguh dengan iman kepada Tuhan, hal-hal baik, hal-hal luar biasa sudah menanti di depan kita. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita tidak bekerja sendiri. Ada Tuhan, ada anugerah Tuhan yang turun atas kita. Ada kemurahan Tuhan yang limpah atas kita. Kuasa-Mu terlebih besar, karena Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. hanya Engkau Tuhan yang menjadi penolong kami. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Terlebih besar. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita teduhkan hati kita. Mari ingat kembali seluruh janji Tuhan atas hidup kita. Kita telah ditebus untuk menjadi anak-anak Allah, Ya, dan Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kita. amin. Bagian kita, bersediakah kita bertindak dengan iman, Ya, bekerja sungguh-sungguh. Setiap apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, kita mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh. amin. Menjadi orang tua terbaik, menjadi suami terbaik, menjadi istri terbaik, menjadi bos terbaik, menjadi karyawan terbaik, menjadi wirausaha terbaik. Mari lakukan dengan sungguh-sungguh, karena kita tahu Tuhanlah yang menyediakannya bagi kita. Kami mau mengerjakan dengan cara-Mu Tuhan.
Kami mau mengerjakan dengan kekuatan-Mu. Amin. Kami mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan seluruh hasil yang kami miliki, yang kami terima, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk berbuat dosa, tetapi untuk hidup menurut kehendak dan rencana-Mu. Amin. Mari datang kepada Tuhan hari ini. Mari bersyukur buat apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari ambil komitmen, Tuhan, aku mau lebih giat lagi, lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Amin. Bukan cuma sekedar karena aku mau mengejar salary, mengejar upah, tapi karena aku mau memuliakan Engkau, Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah hari ini, buat firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Biar tergores kuat dalam roh dan batin kami. Beri kami semangat juang yang lebih lagi. Beri kami kesungguhan tekad yang lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kami percaya yang terbaik masih tersedia bagi kami. Amin. Sedialah hati kami untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami membawa persembahan kami, persepuluhan kami, juga persembahan khusus kami untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami musibah di NTT dan Jawa Timur. Biar apa yang kami lakukan semua berkenan di hadapan Tuhan dan boleh mendatangkan kemuliaan bagi Engkau. Bila mana kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami pulang dengan sukacita karena berkat Tuhan tersedia buat kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.